Cerita ini bermula di suatu daerah terpencil yang sangat jauh dari teknologi. Tidak ada listrik, sinyal, bahkan bahan bakar seperti bensin. Mereka bertahan hidup hanya mengandalkan peralatan sederhana seperti lampu obor, kentongan untuk berkomunikasi, dan sama sekali tidak ada akses transportasi. Di desa itu, terdapat seorang penduduk kecil yang berangan-angan bisa merasakan teknologi. Mereka merasa bosan dengan kehidupan yang saat ini mereka jalani. Ibu mengapa merenung seperti itu? Seandainya saja kita bisa menciptakan teknologi, nak, pasti hidup kita tidak sesengsara ini. Iya Bu, aku juga bosan dengan kehidupan kita yang seperti ini. Kenapa sih kita harus tinggal di sini? Apa nggak ada daerah yang lebih maju? Mendengar hal itu, terdapat satu orang pemuda yang membuat hatinya terdenyuh untuk mencari perubahan pada penduduk desa terpencil ini, di mana pemuda itu bertekad untuk menelusuri suatu tempat di mana sudah ada teknologi yang telah diharapkan oleh penduduk dari desa terpencil ini. Wah, cahaya apa di sana? Wah, indah sekali kehidupan di sana. Semua pekerjaan terasa ringan dengan bantuan teknologi itu. Pemuda bijak itu pun bergegas kembali ke desa terpencil itu. Dan setibanya di sana, pemuda bijak itu segera membunyikan kentongan dari kayu yang menandakan bahwa penduduk di sana harus berkumpul. Pengumuman. Untuk seluruh warga desa yang ada di sini, saya akan memberitahukan bahwa saya menemukan desa yang selama ini kita dambang-dambangkan. Oleh karena itu, saya semua mengajak warga desa di sini untuk pindah ke desa tersebut, yang dimana desa tersebut memiliki banyaknya teknologi, supaya kehidupan kita akan terpenuhi. Apakah kalian setuju? Setuju. Desa tersebut berada di seberang Sungai Hitam. Pulanglah kalian. Besok kita akan memulai perjalanan. Keesokan harinya, saat matahari mulai terbit, kedua kubu mulai menjalani misinya, yaitu untuk menelusuri desa teknologi dan menjadi penguasa di sana. Akan tetapi, saat hendak memulai perjalanan, terjadilah cekcok antara pemimpin kubu 1 dan kubu 2. Kami akan sampai lebih dahulu dan menjadi penguasa di sana. Tidak semudah itu. Kamilah yang akan sampai terlebih dahulu ke sana dan menjadi penguasa di sana. Kita lihat saja siapa yang akan sampai lebih dahulu. Apa maksudmu? Awas kau. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mulai berjalan ke desa teknologi itu. Nur Iqbal yang memimpin pasukannya melewati jalan arah utara. Kita akan melewati jalan utara. Mungkin banyak rintangan yang akan kita lalui di sana. Namun jalan itu akan membuat kita cepat sampai ke desa teknologi itu. Siap Pak, kami akan selalu mengikutimu. Berjalan terlebih dahulu, saya akan berjalan di belakang. Sementara itu, Redo sebagai pemimpin dari kubu 1 mulai berjalan ke arah selatan. Lewat jalur selatan saja, karena lewat situ lebih bagus dan lebih cepat sampai ke desa teknologi. Iya benar Pak, lewat situ saja. Baiklah, ayo ikuti aku. Mereka pun terus berjalan menelusuri hutan dan gunung dari pagi hingga malam, mencari di mana lokasi desa teknologi itu berada. Tibalah mereka di satu titik di mana kubu 1 datang dari jalan selatan dan kubu 2 datang dari jalan utara.
di mana di depan mereka terdapat sungai yang hanya bisa dilewati oleh perahu. Dan kebetulan perahu di sana hanya ada satu. Kedua mata dari masing-masing pemimpin kubu pun tertuju ke arah perahu itu. Mata mereka melotot tajam, seolah-olah mengatakan, "Akulah yang akan mendapatkan perahu itu." Perkelahian sengit terjadi di sana. Kedua kubu tidak ada yang mau mengalah. Ego mereka terus berapi-api untuk mendapatkan perahu itu. Dan pada akhirnya, tidak ada satupun yang menang dalam perkelahian itu. Semua kalah dan tumbang. Pada akhirnya, pemuda bijak tadi tahu apa yang telah terjadi kepada kedua kubu ini. Stop! Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Saya mengajak kalian untuk pindah ke desa teknologi agar dapat mendapatkan hidup yang lebih layak. Kenapa menjadi pecah belah seperti ini? Kita tidak akan sampai ke desa teknologi jika kita mementingkan ego sendiri. Kita harus bekerja sama. Kita ini satu keluarga, jadi harus saling membantu. Benar Pak, Bu. Kita harus bekerja sama untuk mencapai tujuan kita. Masih banyak halang dan rintang yang harus kita lalui di depan sana. Itu benar. Jika kita terus berselisih seperti ini, kapan kita akan sampai ke tujuan? Bukankah mimpi kita sama? Seharusnya saya tidak memikirkan untuk bersaing denganmu, teman. Saya juga bersalah. Sekarang mari kita berdamai dan bekerja sama untuk pergi ke desa impian kita. Tentu, teman. Tentu, teman. Pada akhirnya, mereka pun saling berbaikan dan saling membantu untuk mencapai ke desa teknologi itu.